Kita mulai podcast ini dengan membahas tugas di hari pertama pada agenda ketiga, yaitu komitmen sebagai ASN profesional dan berkarakter pelayan masyarakat. Fungsi ASN dalam Undang-Undang ASN pasal 10 disebutkan yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Seorang ASN pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparatur pelaksana atau eksekutor yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, seorang ASN harus berorientasi pada kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik, menjunjung nilai etika publik, dan mendapatkan kepercayaan publik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pelayan publik. Seorang ASN adalah pelayan masyarakat dan mengabdi pada negara. Karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan masyarakat. Hal tersebut bisa dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk jasa atau pelayanan. Nilai-nilai yang harus dikedepankan oleh seorang ASN antara lain yaitu profesional, kompetensi, etika profesi, memahami bidang tugas, dan tidak diskriminatif. Fungsi ASN yang ketiga yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pengertian perekat dan pemersatu bangsa adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi keterbukaan, peka terhadap individu atau kelompok masyarakat, dan membangun hubungan psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai yang perlu dibangun dalam menjalankan fungsi ini antara lain yaitu mementingkan kepentingan negara, loyal pada negara, semangat nasionalisme, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian, permasalahan atau isu aktual yang terjadi di instansi tempat saya bekerja, yaitu penempatan pegawai ASN yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan keahliannya. Kompetensi sendiri merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pegawai untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. Namun, jika penempatan ASN bukan pada bidangnya masing-masing, akan mengakibatkan kinerja pegawai yang kurang maksimal, karena sejatinya sumber daya manusia yang handal pada bidangnya masing-masing akan memberi pengaruh yang besar pada perbaikan sistem pemerintahan. Kemudian di sini saya mencoba merumuskan strategi pemecahan masalah yang terjadi di instansi saya. Strategi pemecahan masalahnya harusnya dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai, instansi harus mendasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam hal ini tidak sepenuhnya kesalahan terletak pada ASN-nya, melainkan pada sistem penempatan ASN di kantor masih menggunakan sistem random. Adapun pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tersebut adalah pimpinan di unit kerja masing-masing. Dan untuk menutup podcast ini, saya akan mencoba memberikan sebuah quotes ASN yang profesional dan berkarakter. Quotes-nya yaitu, ASN yang bermartabat adalah ASN yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Mari terus berkomitmen dan bersinergi untuk menjadi ASN yang lebih baik untuk kemajuan Indonesia. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya bahas pada podcast kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.